Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan ini kita akan membahas sebuah kalimat yang dengan kalimat inilah seluruh langit dan bumi ini ada, seluruh roda kehidupan ini ada. Dan dengan kalimat ini seseorang itu mendapatkan status muslim. Bahkan dengan kalimat inilah semua kitab-kitab diturunkan, seluruh nabi-nabi dan rasul diutus, dan adanya kehidupan akhirat nanti kelak kekal di sana. Dan semua muslim hidup di atas kalimat ini. Inilah pondasi dasar kehidupan kita. Kapan seseorang muslim menyadari, meyakini kalimat ini, maka pastikan kehidupan mereka akan tentram, tenang. Itu kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, kecuali Allah. Ini kata kunci kebahagiaan. Karena kita tidak membutuhkan untuk mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Setiap kita melihat ke langit sana, apapun yang terjangkau oleh mata kita, terlihat bintang-bintang, pergantian siang malam, turunnya hujan, burung yang berterbangan, atau tidak terjangkau oleh mata kita karena terbatasnya jangkauan mata manusia, ataupun di bumi yang dapat terjangkau oleh mata kita, manusia dengan berbagai macam jenis kelamin, paras wajah, warna kulit, postur tubuh, dan segala macam keajaiban yang luar biasa di kalangan manusia. Mengingatkan juga dengan hewan-hewan, dari semut yang kecil sampai gajah yang besar, rumput, tanaman yang kecil sampai pohon beringin yang besar, semuanya yang terjangkau oleh mata kita atau tidak terjangkau pun di bumi ini, maka sama juga. Demikian juga dengan yang di kedalaman lautan, terjangkau atau terjangkau oleh mata kita, semua kembali kepada satu kalimat yang bisa membuat seseorang bahagia dan tentram, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memiliki, tidak ada yang menghidupkan, mematikan, tidak ada yang mengatur semua itu kecuali Allah. Kalau kita memahami dengan benar kalimat ini, maka tidak ada lagi ketergantungan seseorang kepada makhluk, kepada benda mati. Mari kita dengarkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan memperkenalkan tentang dirinya. Dan belum pernah ada satupun yang bisa mengaku seperti pengakuan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bukti-buktinya. Di kalangan manusia sudah lewat sosok Namrud di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, mengaku sebagai Tuhan. Begitu juga yang kita masih bisa lihat peninggalan fisiknya sekarang, Fir'aun di zaman Musa alaihissalam. Allah kekalkan jasadnya setelah ditenggelamkan dan diwafatkan, dan sampai hari ini di museum di kota Kairo masih bisa dilihat. Semua itu manusia yang mengaku sebagai Tuhan, tapi mereka tidak punya bukti sedikit pun. Mereka masih haus dan butuh air, mereka masih ngantuk dan butuh istirahat, mereka masih lapar dan butuh makanan. Tetapi Sang Pencipta Allah memperkenalkan dirinya, dan dengarkan baik-baik saudaraku seiman dari ayat Al-Quran yang merupakan mukjizat. Yang pertama dalam surah Al-Hasyr ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Malik, raja yang sebenarnya. Al-Quddus, yang selamat dari segala macam kekurangan. As-Salam, yang menganugerahkan keamanan. Al-Mu'min, yang maha kuasa. Al-Muhaimin, yang memiliki segala kekuasaan. Al-Aziz, yang maha agung. Al-Jabbar, yang maha perkasa. Al-Mutakabbir, yang memiliki kesombongan. Subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Orang-orang Mekah dulu seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, dan yang lainnya, mereka yakin Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka juga mengerjakan ibadah haji karena itu adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan. Mereka datangkan patung-patung di dekat Ka'bah sampai akhirnya jumlahnya mencapai di masa pembebasan kota Mekah, dan Nabi SAW menghancurkan dengan tongkat beliau sendiri 360 patung. Mereka sembeli hewan, setengahnya disumbangkan untuk fakir miskin karena Allah, setengahnya diberikan sesajen untuk patung-patung mereka. Karena itu Allah cap mereka sebagai orang-orang musyrik. Allah tidak butuh perantara. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tabarani, mintalah segala sesuatu
kepada Tuhan kalian Allah walaupun tali sendal kalian yang putus. Dan para sahabat Nabi mempraktekkan masalah ini. Kalau tali sendal mereka putus, mereka angkat tangan ke langit sambil mengatakan, ya Allah, gantikanlah sendalku yang putus. Begitulah seorang muslim dididik, saudaraku seiman. Semua kehidupan kita dalam keseharian diikat agar selalu berhubungan dengan Allah. Sebelum keluar rumah kita ada doanya, sebelum makan ada doanya, setelah makan ada doanya, mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, mau keluar rumah, mau masuk rumah, sampai pada saat interaksi biologi suami istri pun ada doanya. Bagaimana kita meyakini ada Tuhan yang menciptakan kita dan mengatur semua itu. Allah juga mengingatkan bahwasanya semua yang disembah, yang dijadikan sebagai sekutu-sekutu Allah tidak punya kemampuan apapun. Berapa banyak di antara manusia, termasuk di kalangan muslimin, yang pergi minta-minta kepada penjaga gua yang dianggap sebagai dewa ini dan dewa itu, pergi ke pinggir pantai memberikan sesajen. Mereka melakukan kemusyrikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal Allah tidak membutuhkan semua itu. Dan Allah mengingatkan kita agar berhati-hati memahami dan merenungi baik-baik surah Al-Hajj ayat 73 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, telah diberikan perumpamaan maka dengarkan baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa la yajtama'u lah. Semua yang kalian seru selain Allah itu, mereka tidak mampu menciptakan seekor lalat. Wa in yaslub minhum wa in yaslub dzubaba minhu syai'a wa in yaslubu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan kalau lalat itu mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu untuk mengambilnya kembali. Da'ufat talibu wal matlub, sungguh sangat lemah yang sedang disembah dan juga yang dimintai dan juga yang meminta. Ma qadarullah haqqa qadri, mereka tidak mengenal Tuhan mereka Allah sebaik-baiknya. Innallaha laqawiyyun aziz, Allah itu zat yang maha perkasa dan juga maha mulia.